Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muzamil Hudan. Saya dari kelas BOR 5, yang dimana saya memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan materi-materi yang akan saya bahas. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, yaitu pertama definisi penelitian kualitatif, yang kedua jenis-jenis penelitian kualitatif, yang ketiga definisi penelitian kualitatif, yang keempat jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, yang pertama penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiah dengan menekankan pada deskripsi interaktif dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat, yaitu Sugiarto 2016. Pendekatan kualitatif ini sering kali melibatkan pengumpulan dan analisis data berupa teks, gambar, suara, ataupun artefak lainnya. Nah, dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumentasi. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian fenomenologis, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Lalu yang kedua ada grand theory, yaitu jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi dan berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Lalu yang ketiga ada etnografi, yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Lalu yang keempat ada studi kasus, yaitu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Lalu yang kelima ada penelitian naratif, yaitu merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Lalu penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif yaitu pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat dan ditetapkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang dimana mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek ataupun subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Lalu yang kedua ada penelitian survei, diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari data dari sampel yang diambil dari populasi sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, serta hubungan-hubungan antar variabel. Penelitian survei dapat dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Lalu yang ketiga ada penelitian ex post facto, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel tertentu mengakibatkan variabel tertentu. Selanjutnya yang keempat ada penelitian komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti,
Penelitian dilakukan secara alami dengan mengumpulkan data dengan suatu instrumen. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti. Lalu yang kelima ada metode korelasi. Itu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Selanjutnya ada penelitian kebijakan yang dimana bertujuan untuk merekomendasikan hasil penelitian untuk digunakan oleh pembuat keputusan atau kebijakan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada penelitian tindakan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas dapat meningkat. Selanjutnya ada penelitian evaluasi, ini mana berkenan dengan penilaian atas proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada penelitian true experience, yaitu sering digunakan dalam ilmu-ilmu kesakta, yaitu metode penelitian eksperimen digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, variabel X dan Y. Selanjutnya ada penelitian kuasi eksperimen, yaitu eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya ada penelitian subjek tunggal, yaitu eksperimen subjek tunggal, single subjek eksperimental, merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek-subjek tunggal. Nah, kesimpulan dari materi pertama yaitu pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari materi pertama yaitu pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Metode kualitatif lebih cocok untuk penelitian eksploratif dan mendalam, sedangkan metode kuantitatif efektif untuk penelitian yang membutuhkan pengukuran dan pembuktian secara statistik. Metode kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui data normatif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus, dan biasanya digunakan untuk mengeksplorasi makna, mengalami pengalaman, dan konteks sosial. Sementara itu, metode kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis dan menemukan pola yang dapat digeneralisasi dengan teknik seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah penelitian ilmiah atau metode ilmiah. Baik, metode ilmiah menyediakan kerangka sistematis untuk melakukan penelitian ilmiah dengan langkah-langkah yang logis dan dapat diuji. Nah, langkah-langkah ini memastikan hasil penelitian valid, dapat diulang, dan bebas dari biasanya. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu proses dimulai dengan mengamati fenomena atau mengidentifikasi masalah spesifik yang memerlukan penjelasan seperti perilaku tanaman yang layu di bawah sinar matahari tertentu. Observasi awal ini menjadi dasar penelitian, yaitu merumuskan masalah. Ubah pengamatan menjadi pertanyaan yang jelas dan terukur. Misalnya, apa pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Rumusan ini membatasi ruang lingkup agar penelitian fokus. Selanjutnya ada studi literatur. Kaji teori, jurnal, atau penelitian sebelumnya untuk membangun dasar pengetahuan. Langkah ini menghindari duplikasi dan memperkuat landasan hipotesis.
Poin selanjutnya ada membuat hipotesis, yaitu susun dugaan sementara yang dapat diuji, seperti tanaman tumbuh lebih baik pada cahaya sedang daripada cahaya terang. Hipotesis harus berdasarkan teori dan bersifat fas, fasi, membuat hipotesis. Nah, yaitu susunan dugaan sementara yang dapat diuji seperti tanaman tumbuh lebih baik pada cahaya sedang daripada cahaya terang. Nah, hipotesis harus berdasarkan teori dan bersifat falsifiable. Nah, poin selanjutnya ada menentukan variabel, yaitu identifikasi variabel bebas yang diubah seperti intensitas cahaya, variabel terikat yang diukur seperti tinggi tanaman, dan variabel kontrol yang tetap dijaga. Ini menjaga validitas eksperimen. Nah, poin yang selanjutnya melakukan eksperimen, merancang dan menjalankan percobaan secara terkendali untuk menguji hipotesis dengan pengumpulan data kuantitatif ataupun kualitatif. Gunakan sampel yang representatif. Selanjutnya ada analisis data, yaitu mengolah data menggunakan statistik, grafik, ataupun diagram untuk menemukan pola, bandingkan hasil dengan hipotesis secara objektif. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu terima, tolak, atau modifikasi hipotesis berdasarkan data, lalu laporkan temuan untuk verifikasi lebih lanjut untuk mengamati ilmiah. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu masalah penelitian, tujuan, dan kegunaan penelitian. Nah, penelitian adalah proses ilmiah untuk menemukan, memahami, dan memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam setiap penelitian terdapat 3 bagian penting, yaitu masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian adalah persoalan atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui proses penelitian. Masalah biasanya muncul karena ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan atau adanya fenomena yang belum dipahami. Contoh, banyak siswa kurang semangat mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Nah, mengapa kita harus memahami masalah penelitian? Poin yang pertama, karena masalah penelitian adalah pondasi awal. Lalu yang kedua, tanpa masalah yang jelas, penelitian akan kehilangan arah. Nah, selanjutnya langkah merumuskan masalah, yaitu yang pertama, tentukan fenomena dan konteksnya, baca ringkas literatur. Dan yang kedua, nyatakan kesenjangan atau gap apa yang belum jelas atau terpecahkan. Dan yang ketiga, ada rumuskan dalam kalimat tanya yang spesifik dan operasional. Lalu yang terakhir, ada batasi ruang lingkup populasi, variabel, waktu, dan lokasi. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu di mana tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitiannya untuk memahami faktor hubungan dan efek dari suatu fenomena olahraga. Tujuan harus selaras dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan. Contoh, untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap partisipasi siswa. Menulis tujuan yang baik, yaitu poin yang pertama, menggunakan kata kerja operasional, mendeskripsikan, membandingkan, menganalisis, serta menguji. Lanjut poin yang kedua, yaitu spesifik dan terukur, smart seperlunya agar dapat dievaluasi. Selanjutnya ada hindari tujuan yang kabur atau tidak terkait langsung dengan masalah. Poin selanjutnya ada kegunaan penelitian, yang dimana manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoris yaitu menambah pengetahuan atau teori baru dalam bidang tertentu. Lalu yang kegunaan praktis yaitu memberi solusi nyata untuk masalah yang terjadi di lapangan. Nah, kegunaan penelitian sama dengan dampak nyata, yaitu penelitian bukan hanya untuk nilai tapi juga untuk memberi manfaat.
Contoh kegunaan dalam bidang olahraga yaitu membantu pelatih memahami faktor motivasi atlet. Lalu yang kedua, memberi saran bagi guru olahraga. Lalu yang ketiga, meningkatkan semangat partisipasi siswa dalam kegiatan fisik. Selanjutnya, ada hubungan masalah tujuan dan kegunaan penelitian. Ketiga komponen ini saling berkaitan. Yang pertama, masalah penelitian berkaitan dengan menjadi dasar arah penelitian. Lalu tujuan penelitian berkaitan menjawab masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya yang ketiga, kegunaan penelitian berkaitan dengan menunjukkan manfaat dari hasil penelitian. Nah, maka poin dari materi yang ketiga ini, masalah penelitian menjadi dasar yang harus dijawab melalui tujuan penelitian dan hasilnya harus memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Pemahaman yang baik terhadap ketiga aspek ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan dengan lebih terarah dan berkualitas, karena ketiga aspek ini sangat bergantungan dengan satu sama lain, teman-teman. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang keempat, yaitu populasi dan sampel serta jenis data dan sumber data. Nah, materi yang ingin dibahas yaitu ada populasi, sampel, jenis data, dan sumber data. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang atau kejadian ataupun hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi, dan peneliti akan membuat pendapat berdasarkan statistik sampel. Menurut Sugiono, tahun 2013, populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek ataupun subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek ataupun objek itu. Nah, selanjutnya yaitu sampel. Metode penelitian sampel atau teknik sampling adalah cara untuk memilih sebagian kecil dari suatu populasi penelitian agar sampel tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi, sehingga kesimpulan dari penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar jumlah anggota sampel. Jenis data yaitu dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat atau bentuknya dan skala pengukurannya. Poin yang A yaitu berdasarkan sifat ataupun bentuk. Pertama, jenis data kualitatif. Definisi: data yang tidak terbentuk angka melainkan berbentuk kategori, sifat, ataupun deskriptif. Contohnya jenis kelamin, tingkat kepuasan. Nah, kalau kuantitatif yaitu definisinya data yang berbentuk angka, numerik, atau dapat diukur. Contohnya usia, tinggi badan, serta jumlah mobil. Nah, dari materi keempat ini dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa populasi dan sampel adalah keseluruhan kelompok ataupun objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian kecil yang diambil untuk mewakili populasi tersebut. Nah, tujuan pengambilan sampel adalah untuk menggeneralisasikan kesimpulan kepada populasi yang lebih besar. Populasi dapat bersifat homogen, unsur-unsur yang sama, ataupun heterogen. Nah, jenis data diklasifikasikan berdasarkan sifat dan skala. Pengukurannya berdasarkan sifat, yaitu data kualitatif berbentuk deskriptif ataupun kategori, contoh tingkat kepuasan. Sedangkan data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diukur, contohnya usia ataupun tinggi badan. Baik, masuk materi yang kelima, yaitu instrumen penelitian, di mana kita akan membahas materi pembahasan yaitu pengertian dasar mengenai instrumen penelitian, yaitu yang kedua, fungsi dan peranan instrumen dalam proses pengumpulan data penelitian, yang ketiga, jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, lalu yang keempat, langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian yang baik, valid, dan variabel, lalu yang kelima, prosedur pengujian validitas dan reliability
reliabilitas instrumen penelitian guna menjamin keakuratan data yang diperoleh. Masuk poin yang pertama, yaitu pengertian dasar mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Menurut Sugiono, 2017, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Poin yang kedua, yaitu fungsi dan peranan instrumen dalam proses pengumpulan data penelitian. Yaitu instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan proses penelitian ilmiah. Instrumen berperan sebagai alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tanpa ada instrumen yang tepat dan teruji, penelitian tidak akan menghasilkan data yang valid dan reliable, sehingga hasil penelitian menjadi kurang bermakna secara ilmiah. Secara umum, fungsi dan peran instrumen penelitian dapat dirangkum sebagai salah satunya, yaitu sebagai alat pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan itu, instrumen penelitian tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pengumpulan data, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas dan reliabilitas hasil penelitian ilmiah. Poin selanjutnya, jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu instrumen penelitian memiliki beragam bentuk, jenis, dan disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pemilihan jenis instrumen yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi kualitas data yang diperoleh serta ketepatan hasil penelitian. Secara umum, terdapat beberapa jenis instrumen yang sering digunakan dalam penelitian. Yang pertama, angket, kuesioner, berisi pertanyaan tertulis untuk dijawab responden. Poin yang kedua yaitu umum dipakai dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada mengukur sikap, pendapat, atau persepsi. Lalu poin yang kedua yaitu tes. Yang pertama, mengukur kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan. Selanjutnya dapat berupa tes objektif, pilihan ganda, atau subjektif uraian. Poin yang ketiga yaitu wawancara atau interview, yaitu menggali informasi dalam melalui interaksi langsung. Selanjutnya dapat bersifat terstruktur, semi, ataupun tidak terstruktur. Poin yang keempat yaitu lembar observasi, observation set, yaitu mencatat fenomena ataupun perilaku di lapangan. Nah, dapat partisipatif, ikut terlibat, ataupun non partisipatif. Lalu poin yang kelima yaitu dokumentasi atau dokumen, mengumpulkan data dari dokumen, arsip, laporan, ataupun foto, melengkapi hasil wawancara dan observasi, yaitu membuat penelitian lebih komprehensif. Masuk dalam materi yang keenam, yaitu teknik pengukuran ataupun skala. Nah, teknik pengukuran skala merujuk pada metode standar untuk mengubah variabel menjadi data numerik yang dapat dianalisis dalam penelitian. Skala ini dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, masing-masing dengan sifat dan aplikasi berbeda. Nah, yang pertama, jenis skala nominal, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin, pria atau wanita, ataupun warna mata. Operasi statistik terbatas pada frekuensi dan modus. Selanjutnya, jenis skala ordinal, yaitu menunjukkan urutan relatif seperti peningkatan, rendah, sedang, tinggi, tapi jarak antar tingkat tidak sama. Median dan persentil dapat digunakan namun bukan rata-rata. Selanjutnya, jenis skala interval, yaitu memiliki jarak sama antar nilai seperti suhu Celcius, tapi tidak ada nol absolut. Mean, standar deviasi, dan korelasi berlaku meski rasio tidak bermakna. Selanjutnya, yang terakhir, ada jenis skala rasio, yaitu jenis skala rasio paling tinggi dengan nol absolut seperti berat, tinggi badan, memungkinkan semua operasi matematika termasuk rasio.
Contoh pendapatan atau waktu. Skala pengukuran menentukan metode analisis statistik yang tepat, seperti chi-square untuk nominal atau regresi untuk rasio, serta meningkatkan validitas hasil penelitian. Secara keseluruhan, pemilihan skala yang sesuai memastikan data akurat dan analisis bermakna, dengan skala rasio sebagai yang paling kuat untuk inferensi mendalam. Masuk ke materi yang ketujuh, yaitu karakteristik penilaian. Baik. Nah, karakteristik penilaian mencangkup sifat-sifat dasar yang membedakan dari kegiatan lain, seperti bersifat ilmiah, sistematis, dan objektif. Penelitian dirancang untuk menghasilkan pengetahuan baru melalui proses yang logis dan dapat diuji kembali. Masuk poin yang pertama, yaitu karakteristik utama, yaitu penelitian bersifat ilmiah karena mengikuti prosedur empiris dengan bukti fakta objektif, bukan opini subjektif. Prosesnya juga logis, analitis, dan konseptual sehingga dapat menjelaskan hubungan kausal antar variabel secara rasional. Selain itu, penelitian bersifat empiris karena didasarkan pada data nyata dari observasi atau eksperimen serta dapat direplikasi oleh orang lain untuk verifikasi. Karakteristik lain termasuk purposiveness, tujuan jelas, rigor teliti atau akurat, serta laporan yang lengkap dan sistematis. Secara keseluruhan dari materi ketujuh ini, yaitu karakteristik penelitian menjamin hasil yang kredibel, dapat diuji dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan pengetahuan melalui pendekatan yang hati-hati serta bebas bias. Ini yaitu membedakan penelitian dari spekulasi biasa, memastikan kontribusi praktis dan teoris yang berkelanjutan. Baik teman-teman, masuk ke poin ke-8, yaitu penelitian dengan data sekunder secara bertahap-tahap. Yaitu penjelasannya, penelitian dengan data sekunder melibatkan penggunaan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, seperti dari publikasi, laporan, atau database resmi untuk menjawab pertanyaan penelitian baru. Pendekatan ini lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan pengumpulan data primer, meskipun memerlukan verifikasi kualitas data. Pengertian dasar data sekunder adalah informasi yang sudah diproses atau diterbitkan oleh orang lain, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti saat ini. Metode ini sering digunakan untuk analisis ulang, validasi temuan lama, dan eksplorasi tren historis. Tahapan penelitian secara beruntun, itu proses dilakukan secara bertahap dengan model analisis umum seperti Mills dan Huberman untuk data kualitatif. Yang pertama ada reduksi data, yaitu sederhanakan data mentah dengan memilih, menyaring, serta merangkum informasi relevan agar fokus pada isu penelitian. Selanjutnya yang kedua ada penyajian data, yaitu susun data menjadi bentuk yang mudah dibaca seperti tabel, matriks, ataupun grafik untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu tarik kesimpulan sementara dari pola yang muncul, lalu uji validitasnya melalui triangulasi atau perbandingan dengan sumber lain. Nah, metode ini memungkinkan akses cepat ke data luas untuk generalisasi atau membandingkan, tetapi risikonya termasuk kurangnya kendali atas akurasi data asli. Nah, penelitian data sekunder efektif untuk mengembangkan ide baru dari data existing dengan tahap reduksi, penyajian, kesimpulan yang sistematis untuk hasil bermakna, asal divalidasikan dengan ketat, teman-teman. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu saja dari yang saya hasil rangkum penelitian. Mungkin cukup sekian. Bila bisa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.